Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Nurul Astutiensi. Kita akan masuk di pertemuan pertama pada mata kuliah statistik inferensial, yaitu tentang jenis data. Ya, jenis data. Jadi di sini kita akan membahas terkait dengan apa saja sih data yang ada yang mungkin kita kenal tapi kita nggak tahu apa nama datanya. Baik, eh berkata atau berbicara dengan data itu sebenarnya itu ada yang namanya datum, ya. Datum itu kalau dia tunggal kita sebut datum. Nah, data ini berarti lebih dari satu, artinya dia ada kumpulan data. Apa itu sih data? Iya, benar ya. Data itu informasi ya. Jadi karena dia lebih dari satu, maka dia disebut sekumpulan informasi atau apa saja keterangan tentang sesuatu bisa berupa angka, bisa berupa kalimat, bisa berupa simbol, dan tentunya dikumpulkan dengan cara-cara tertentu dan sumber tertentu. Misalnya dengan pengukuran, misalnya pengamatan ya, ataupun hasil wawancara. Nah, ketika data itu misalnya warna rambut itu juga data walaupun tidak ada angkanya. Nah, terkait dengan data ini apa saja data yang ada? Nah, kita lihat berdasarkan sifatnya itu ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Berdasarkan namanya sudah jelas terlihat kuantitatif, artinya dia ada kualitas, maaf, ada kuantitas. Kenapa ada kuantitas? Berarti ada angka ya. Jadi bisa kita katakan data yang berupa angka. Ya mungkin dengan survei ya, misalkan umur Lala 30 tahun. Nah 30 itu kan angka. Kemudian tinggi badan Alwi. Nah ini kan ada angkanya. Nah tapi ketika data itu tidak kita sebut ada angkanya, misalnya saya katakan Alwi sangat tinggi, dia menjadi kualitatif. Tingginya nggak disebut. Nah, jadi data kualitatif itu data yang kebalikannya ya, tidak berbentuk angka. Nah, biasanya bisa kita pakai diagram apa simbol gitu ya. Kemudian gambar, misalnya seperti kepuasan. Kepuasan itu bisa mungkin sangat puas, puas, ya kan, kurang puas ketika kita kasih misalnya kriteria sangat puas 4, itu sebenarnya dia datanya kualitatif atau kualitas ya itu hanya simbol tadi ya. Kualitas pelayanan misalnya ya sangat baik, kurang baik gitu ya, dan seterusnya. Oke, sudah puas dan sudah paham, kita lanjut. Nah, sekarang kalau data kuantitatif, tadi kan ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau kuantitatif itu ada dua ya, diskrit dan kontinu. Seperti apa data diskrit itu? Nah, kalau misalnya kita berbicara data diskrit, berarti kita menghitung ya. Jadi data yang diperoleh dengan cara menghitung atau membilang. Misalnya banyak siswa di kelas. Tentunya kita akan berhitung kan. Satu, dua, dan seterusnya. Jumlah kendaraan di parkir. Misalnya ada berapa buah. Selain menghitung, maka kita lihat tidak mungkin di data diskrit akan ditemukan data yang tidak bulat. Misalnya banyak siswa eh, 5, nggak mungkin 5,5 kan? Nggak ada kepalanya misalnya. Nah, sedangkan data kontinu dia mungkin saja tidak bulat karena dia kebalikannya bukan menghitung tapi mengukur. Misalnya panjang meja bisa saja 10 cm misalnya, 0,2 atau berat badan bisa
70 kilo, koma sekian-sekian. Bisa bulat, bisa tidak. Di data diskrit, data kontinu itu berbeda ya. Kalau diskrit itu menghitung dan dia biasanya pasti bilangan bulat. Kalau kontinu karena mengukur bisa saja dia bukan bilangan bulat. Untuk apa kita mempelajari data ini? Nah, kalau datanya dalam bentuk tertentu, tentu di dalam statistik cara mengolah datanya berbeda. Makanya perlu diketahui jenis-jenis data. Nah, berdasarkan cara memperoleh, ada juga data primer, ada juga data sekunder. Karena dia primer, berarti dia data pertama kali dikumpulkan. Artinya untuk memperoleh suatu data, si peneliti langsung memperolehnya dengan langsung ke lapangan. Misalnya dengan survei, wawancara, memberikan kuesioner, itu semuanya data primer. Tapi kalau data sekunder, kita tidak langsung wawancara, tidak langsung survei, mungkin tidak langsung kuesioner, tetapi dengan mengambil data yang sudah ada, seperti data di BPS misalnya, Balai Pusat Statistik ya, itu kan sudah ada data penduduk tahun 2023, misalnya data penyakit tertentu, bisa kita ambil di rumah sakit dan sebagainya. Boleh juga data visa, nah ini kan sudah ada, tidak kita mengumpulkan sendiri. Nah, masalah primer sekunder mungkin sudah bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, berdasarkan waktu. Kalau berdasarkan waktu, dia ada data yang namanya berkala atau time series, ada data cross section. Apa bedanya? Kalau data berkala itu dia misalnya data periodik, data iklim dalam 1 bulan. Nah, kan dia berarti berkala ya. Jadi boleh kita katakan dari waktu ke waktu. Misalnya perkembangan 9 macam bahan pokok selama 10 bulan. Ada waktunya. Tapi kalau data cross section itu kebalikannya. Artinya dia tidak berkala. Sehingga waktu misalnya sensus tahun 2010 saja, hasil ujian nasional siswa tahun 2011 dan sebagainya. Nah, kalau berdasarkan sumber, sekarang kita beralih ke ada data eksternal, ada data internal. Nah, artinya apa? Kalau X itu sudah kelihatan ya bahwa itu X itu luar. Artinya ketika kita mengambil data, kita memperoleh dari luar. Luar maksudnya apa? Luar organisasi ataupun tempat di mana dilakukan penelitian. Misalnya data kependudukan, ya, misalnya data siswa dari sekolah lain tempat organisasi itu sendiri. Misalnya kalau misalnya Universitas Bengkulu ingin mengambil membandingkan data tentang eh, apa namanya biaya masuk perguruan tinggi dari universitas lain, membandingkannya dengan Universitas Bengkulu sehingga perlu data dari luar, mungkin dari UMB, dari DHSN dan sebagainya. Sedangkan data internal itu langsung diperoleh di dalam suatu organisasi itu sendiri dan digunakan untuk organisasi itu sendiri. Misalnya data karyawan Universitas Bengkulu misalnya dan lain-lain. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, dari sekian banyak jenis data, ini sama dengan skala pengukuran data. Jadi ada yang pertama itu data nominal. Kalau kita lihat data nominal ya, jadi di sini data pengelompokan saja atau hanya kategori saja. Jadi dia berupa kode-kode atau label. Artinya ini tidak bisa kita urutkan karena dia hanya berupa simbol. Tidak ada perbedaan antara urutan. Ya, misalnya jenis kelamin. Kalau kita ngolah data di software SPSS, biasanya kita kasih kode, misalnya jenis kelamin itu 1, kemudian eh, perempuan, maaf, jenis kelamin laki-laki 1, maksud saya. Kemudian perempuan 2, atau bisa dibalik ya, perempuan 1, laki-laki 2. Artinya di sini angka 1 tidak berarti
lebih kecil dari angka 2. Ini hanya pengkodean, jadi tidak bisa diurutkan. Yang mana dulu perempuan atau laki-laki, sama saja. Atau mungkin warna baju misalnya, warna pakaian. Ada yang kuning, ada yang merah. Mana sih yang bagus? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 tidak bisa diurutkan. Karena hanya pengkodean atau label. Misalnya kuning diberi simbol K, ya kan? Atau diberi simbol 1, terserah. Jadi data nominal ini paling jelek. Karena tidak bisa diapa-apain, datanya hanya pengkodean. Bisa dipahami. Kemudian skala pengukuran yang kedua, yaitu data ordinal. Nah, karena dia berjenjang, nominal paling jelek, nah di atasnya ada nama data ordinal. Ini sebenarnya sudah pengkodean juga, tetapi dia sudah memiliki urutan. Nah, cuman bedanya rentang atau urutannya tidak harus sama. Misalkan tingkat pendidikan, ya. Tingkat pendidikan itu sudah jelas urutannya kan, misalnya TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ya, maksudnya S1 misalnya, S2, S3. Nah, di sini jelas SD lebih tinggi dari TK misalnya, atau SMP lebih tinggi dari SD. Sudah ada urutan. Cuman kan tidak sama rentangnya. Misalnya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan seterusnya. Artinya dia tidak sama. Maka tidak eh, masa maka di sini hanya sampai data ordinal. Kemudian yang lebih tinggi lagi, ya. Jadi ada 4 ya. Saya ulangi, pertama nominal, kemudian ordinal. Nah, ini ada data interval, lebih bagus lagi dari data nominal maupun ordinal. Nah, kalau di nominal hanya pengkodean saja, kemudian ordinal dia pengkodean tapi sudah ada urutan, di interval ini sudah ada urutan juga, sudah ada pengkodean juga, tapi dia lebih tinggi dari ordinal. Karena apa? Kalau di ordinal itu jarak rentangnya tidak sama, tapi di interval ini sudah sama. Misalkan selisih tentang suhu. Suhu 20 derajat dengan 40 derajat. Kan jelas tuh. Misalnya 20 derajat, 40 derajat, 60 derajat Celcius. Itu kan selisihnya sama. Sama-sama 20. Jelas ya, interval misalnya 20 sampai 40. Kemudian 40 sampai 60. 60 sampai 80 ya, misalnya derajat Celcius. Nah, itu jelas intervalnya. Sudah masuk interval karena sudah jelas jarak antara interval. Nah, kemudian apa namanya? Di sini ada kekurangannya. Belum bisa dibandingkan antar data. Kenapa? Karena dia tidak memiliki nilai nol mutlak. Kan suhu tidak 0 derajat paling kecil. Bisa negatif, ya kan? Nah, apa maksudnya tidak bisa dibandingkan? Misalnya suhu 20 derajat, apakah bisa dibandingkan dengan suhu 40 derajat? Artinya kalau kita membandingkan suhu 40 derajat itu 2 kali suhu 20 derajat Celcius. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini nolnya bukan nol mutlak. Kalau Anda tidak percaya, nah boleh dipraktekkan. Misalnya saya punya 2 panci untuk masak air di kompor. Panci pertama itu 50 derajat Celcius, dimasak ya, jadi nggak usah matang. Kemudian panci kedua dimasak sampai matang 100 derajat Celcius. Nah, atau begini, ada 2 panci, masaknya 50 derajat Celcius, kemudian ada 1 panci, masaknya 50 derajat Celcius, lalu digabung. Artinya kita gabung 2 panci yang suhunya sama-sama 50 derajat Celcius. Apakah pancinya jadi 100 derajat Celcius? Tidak. Artinya 2 kali 50 derajat Celcius tidak sama dengan 100 derajat Celcius. Maka di sini belum bisa dibandingkan. Nah, kalau sudah bisa dibandingkan, maka kita masuk ke data rasio ya. Misalnya katakanlah berat badan ya kan. Berat badan itu kan paling kecil nilai mutlaknya 0 derajat. Bukan 0 derajat, 0 kilogram maksudnya. Nah, ketika dia
kita bandingkan yang satu 25 kilo, yang satu 50 kilo, maka bisa kita katakan berat yang 50 kilo adalah dua kali yang 25 kilo. Jadi paling bagus data itu data rasio. Kenapa? Dia memiliki sifat nominal, memiliki sifat ordinal, memiliki sifat interval, dan dapat dibandingkan atau memiliki nol mutlak. Ya, misalnya penghasilan, penghasilan 0 rupiah itu nggak ada kan penghasilan negatif berapa rupiah gitu. Jadi paling mutlak nilainya itu nol ya. Makanya bisa dibandingkan. 2,5 juta penghasilan si A, 5 juta penghasilan si B. Maka penghasilan si B dua kali si A. Nah, dari keempat data ini berbeda cara pengolahan datanya. Biasanya data nominal ordinal itu kita olah dengan statistik non parametrik. Lalu data interval rasio biasanya kita olah dengan statistik parametrik. Kecuali dia tidak memenuhi asumsi tertentu, maka bisa mungkin saja kita bisa mengolahnya dengan statistik non parametrik. Ya, mungkin dari penjelasan sekian ini bisa dipahami ya. Jadi saya ulangi, data itu kenapa kita perlu mempelajarinya? Karena data yang berbeda, cara pengolahan data, cara penyajian data juga berbeda. Sebagai contoh, ketika saya mengatakan ingin menghitung rata-rata. Kalau rata-rata itu kan datanya tidak bisa itu data nominal. Masa misalnya ada 15 perempuan, ada 10 laki-laki. Rata-ratanya masa 15 tambah 10 bagi 2. Nanti satuannya laki atau perempuan. Ya jadi banci kan. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.